Happy Sunday, JC Family. Bagaimana kabarnya Anda semua? Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan beribadah sama-sama, siapkan hati kita dan juga cari posisi yang terbaik untuk kita bisa mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Edward Subit, dan kita juga bisa merasakan jamahan hadirat Tuhan. Karena biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Setelah ini saya serahkan kepada Pastor Ed dan juga Pastor Liv. Yes, thank you Vina. Percaya hari ini pasti hari yang luar biasa sekali. Ya, dan kita senang sekali kalau kita saat ini mulai bisa berkonsentrasi lebih lagi. Karena kita mau memuji, menyembah Tuhan kan. Dan kita percaya waktu kita memuji, menyembah Tuhan, kita nggak sekedar lakukan itu kayak sehari-hari gitu ya. Tapi kita mau sungguh-sungguh hari ini. Bahkan nanti firman Tuhan yang kita juga mau terima supaya firman Tuhan itu menjadi luar biasa dalam diri kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan ada bersama dengan kita untuk memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa and worship the Lord. Kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami percaya hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa dan kami percaya bahwa berkat Tuhan ada dalam hidup kami semua. Amin. Amin.
kami aman bersama-Mu Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga,
Hai, happy kembali lagi bisa berjumpa di JC Online. Percaya pasti pesan Tuhan ini sangat berguna, bermanfaat buat kita semua. Dan kita percaya ada sesuatu yang penting yang Tuhan ingin sampaikan untuk supaya kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah, dan bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, bukan karena kuat gagah kami, karena kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kami. Amin. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar hari ini sesuatu yang sangat penting. Makanya temanya adalah above all. Di atas segala-galanya. Maksudnya di atas segala-galanya apa sih? Ya ini yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena ini adalah hal yang paling penting. Perintah yang paling penting di atas segala-galanya. Saya mau mulai dengan satu cerita, yaitu satu cerita dari Christ in the Passion Play in the Ozarks. Ini adalah satu di Amerika, ada satu tempat di mana mereka membuat sebuah drama, outdoor drama mengenai kematian Yesus di atas kayu salib. Dan bagaimana pada saat waktu itu ada seorang aktor yang memerankan itu, drama live. Dia memikul salib dan di depan turis-turis yang banyak yang menonton drama itu yang begitu penuh. Nanti saudara bisa melihat di layar TV atau di layar handphone Anda seperti apa. Dan waktu dia sedang memikul salib ada beberapa turis yang mengolok-olok dia. Dan pada saat waktu itu pertama dia diam. Tapi lama-lama dia gak sabar dan kemudian dia lepaskan salibnya. Dia samperin turis itu dan kemudian dia pukul turis itu. Dan kemudian direkturnya langsung bilang, no, kamu gak bisa lakukan seperti itu. Apalagi kamu memerankan peran Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian aktor itu minta maaf. Nah ini kejadian itu true story. Dan kemudian berikutnya, besokannya lagi dia memerankan peran yang sama juga. Dia pikul salib dan ada kelompok turis yang sama yang sengaja mengolok-olok dia. Dan kemudian dia coba untuk menahan diri. Tapi dia gak kuat dan akhirnya dia samperi turis itu lagi. Kemudian saat ini dia pukul lebih, bukan satu kali tapi berkali-kali. Terus kemudian direkturnya bilang, come on, this is it. Kamu sudah tidak bisa melanjutkan peran ini. You are fired, kamu sudah dipecat. Dan akhirnya dia menyesali. Dia bilang, please. I need this job. Saya tahu apa yang saya lakukan salah. Give me one more opportunity untuk saya bisa melakukan yang benar. Dan karena dia begging, dia memohon, akhirnya director itu mengizinkan untuk dia bisa memerankan lagi. Dan esok harinya dia memerankan dengan hal yang sama. Dan kemudian kembali kelompok turis yang sama sengaja datang untuk mengolok-olok dia. Tapi dia coba untuk menahan diri dengan segala kekuatannya supaya dia tidak membalas. Tapi akhirnya dia gak tahan. Dan kemudian dia samperi lagi turis itu. Tapi kali ini dia gak pukul. Tapi dia berkata, nanti kamu akan berjumpa dengan saya setelah kebangkitan. Nah maksudnya apa saudara? Seringkali di dalam kehidupan kita harus melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Sesuatu yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Dan itu tidak mudah. Pada saat kita harus melakukannya. Pada saat orang mengolok-olok kita, orang mengintimidasi kita, orang berkata-kata yang negatif tentang kita. Dan kita terus harus menahan diri dan melakukan yang benar. It is not easy. Tapi ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yaitu tetap bisa mengasihi di dalam segala keadaan dan dalam segala situasi. Ada tiga ayat firman Tuhan berkata demikian dalam Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal ini bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kemudian Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Satu ayat lagi dikatakan Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi 3 ayat ini dikatakan bahwa kasih ini di atas segala-galanya. Memang sesuatu yang Tuhan sampaikan seringkali bukan sesuatu yang mudah. Tapi setiap kita bisa melakukan kasih.
It is possible. Sesuatu hal yang sangat memungkinkan untuk kita tinggal di dalam keharmonisan, tinggal di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena daripada itu, hari ini Rasul Paulus mengajarkan ada dua hal yang sangat penting di dalam 1 Korintus 13. Apa yang bisa kita lakukan bahwa above all, kasih di atas segala-galanya. Adalah perintah yang paling penting di atas segala-galanya. Yuk kita buktikan. Yang pertama, Rasul Paulus mengajarkan pentingnya kasih di dalam hidup kita. Sekali lagi pentingnya kasih di dalam kehidupan kita. Ternyata kasih ini lebih penting daripada ada 5 hal yang kita pikir penting dalam hidup ini. Yang kita pikir ini udah sangat amat penting. Karena memang itu apa yang Tuhan ajarkan juga. Ternyata kasih ini lebih penting di atas segala-galanya. Terutama 5 hal ini. Yang pertama di dalam poin yang pertama dikatakan kasih ini lebih penting dari segala macam kasih karunia. 1 Korintus 13 ayat 1 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah saudara terkasih, maksudnya seperti apa saudara? Pada saat waktu itu, pada hari Pentakosta, kita tahu di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan kasih karunia tiba-tiba orang bisa berbahasa, bahasa-bahasa yang tidak bisa mereka mengerti. Tapi bahasa di mana bahasa karunia roh. Mereka bisa tidak mengerti tapi mereka saling bisa mengartikan satu dengan yang lainnya. Dan situ dikatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Maksudnya apa sih gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing? Pada saat waktu itu, mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka yang datang ke kuil-kuil, ke tempat-tempat penyembahan berhala. Mereka datang dan kemudian di depan pintu masuk tempat mereka beribadah. Itu seperti ada gong yang besar. Dan kemudian mereka memukul gong tersebut dengan tujuan supaya apa? Supaya patung-patung yang ada di dalam yang dimana mereka akan sembah. Itu dewa-dewa mereka itu bangun karena dipukul gong tersebut. Jadi kayak membangunkan mereka supaya waktu mereka berdoa, doa mereka bisa didengar. Nah Rasul Paulus berkata demikian, sekalipun Anda bisa berkata-kata dalam bahasa malaikat, bahasa-bahasa yang luar biasa. Tapi kalau Anda tidak punya kasih, sama saja dengan seperti masuk ke tempat kuil, tempat ibadah, dan memukul gong untuk membangunkan dewa-dewa mereka yang tidak hidup, yang tidak berguna sama sekali. Itu maksud Rasul Paulus seperti itu. Jadi dikatakan sekalipun kita punya banyak karunia yang luar biasa, tapi kalau tidak didukung dengan kasih, semuanya sia-sia. Yang kedua di poin yang pertama, kenapa pentingnya kasih? Karena kasih itu lebih penting dari pengetahuan katakan. 1 Korintus 13 ayat 2 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dikatakan memiliki seluruh pengetahuan. Paulus berkata demikian, sekalipun kita punya pengetahuan mengenai nuklir, kita punya pengetahuan mengenai medicines atau obat-obatan, kita punya pengetahuan tentang filosofi, psikologi. Kita punya pengetahuan yang hebat apapun juga. Tapi tanpa kasih, semuanya akan menjadi sia-sia. Dan saudara terkasih, seringkali di dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kita tahu terjadi banyak bentrok sana sini, antara sesama suku, ras, dan juga golongan satu dengan golongan berikutnya. Dan kemudian mereka suka menyalahkan bahwa mereka kurangnya adanya edukasi yang benar. Sehingga yang harus ditingkatkan adalah education. Yang harus ditingkatkan adalah edukasi. Dan ditingkatkan harus adanya pengetahuan. Mereka selalu, para expert kembali lagi dengan sebuah kesimpulan. Kalau ada perbedaan pendapat, adanya perseteruan satu dengan lainnya. Ini harus edukasi yang harus ditingkatkan. I'm not against education. Karena saya percaya bahwa
edukasi pengetahuan itu adalah satu hal yang sangat penting. Tapi menurut saya adalah education bukan satu hal yang nomor satu. Tapi yang harus diperbanyak adalah kasih. Kasihlah yang bisa mempererat, kasihlah yang bisa menyatukan satu dengan yang lainnya. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Dalam 1 Korintus 8 ayat 1 dikatakan, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Sehingga saya bisa katakan bahwa yang kita butuhkan lebih bukan hanya sekedar education atau pengetahuan, tapi yang kita butuhkan lebih adalah kasih. Kita butuh lebih kasih hati kepada setiap orang yang berada di masyarakat, sesama satu dengan yang lainnya. Dan hati inilah yang bisa merubah keadaan menjadi lebih baik. Di dalam poin yang pertama, satu, bahwa kasih melebihi daripada kasih karunia. Kedua, kasih melebihi daripada pengetahuan. Yang ketiga di poin yang pertama, kasih lebih penting daripada iman. Wow. Mungkin saudara akan kaget. Saudara berkata, is it right? Can you believe that? Bahwa kasih ini lebih penting daripada iman? Ingat ya, firman Tuhan berkata, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itu firman Tuhan bilang. Sekalipun aku mempunyai iman untuk memindahkan gunung dikatakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku tidak berguna. Wow. Dikatakan juga, it is impossible to please God without faith. Benar. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan hati Tuhan tanpa iman. Tapi sekalipun kita punya iman sebesar untuk memindahkan gunung, tapi kita nggak punya kasih, itu sama sekali kita tidak berguna. Saya bertanya sama saudara hari ini, iman seperti apa yang saudara miliki hari ini? Apa yang saudara yakini hari ini? Saudara percaya bahwa Tuhan adalah Allah, Tuhan yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya? Saudara percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan, Bapa, Roh Kudus, dan Allah Tritunggal? Saudara percaya bahwa saat ini Dia tinggal di dalam hati saudara? Dia juga Bapa, Dia juga God. He is also Holy Spirit who live in us. Dan saudara percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia juga adalah penghibur. Dia adalah counselor. Dia adalah Raja Damai. Kalau saudara yakin dan percaya, it is good. Dan itu yang memang Tuhan ajarkan untuk kita semua untuk bisa percayakan hal itu. Tapi dikatakan ini, kalau saudara mengerti iman akan hal itu, tapi kalau saudara tidak punya kasih, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Saudara tahu cerita di Alkitab mengenai orang Samaria yang baik, di mana saat itu ada orang yang jatuh dan dalam keadaan kesakitan dan tidak berdaya. Tapi seorang priest, seorang pendeta jalan dan melihat orang yang tidak berdaya, kemudian lewat saja, menolong pun juga tidak. Dan kemudian ada kelompok yang kedua, adalah orang imam yang melewati orang yang tergeletak. Dan kemudian imam tersebut juga membiarkan saja orang itu tergeletak. Dan baru orang Samaria melihat orang tersebut dan mengangkat dan membawanya dan merawatnya sampai sembuh. Coba saudara bayangkan, orang pendeta ini udah hebat pengetahuannya, segala-galanya, imannya. Para imam juga yang lewat, imannya luar biasa. Tapi tidak ada kasih, semuanya sia-sia. Tapi lihat orang Samaria ini, dia punya kasih. Dan kasih itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. 3 hal di poin yang pertama. Kasih lebih penting daripada karunia roh. Kedua, kasih itu lebih penting daripada pengetahuan. Ketiga, kasih itu lebih penting daripada iman. Keempat, kasih lebih penting dari kemurahan hati. Wow. Coba lihat di ayat ketiga dalam 1 Korintus 13. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Lihat, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Segala sesuatu loh, bukan 10%,
yang kita berikan. Anggap aja bahwa sekalipun kita mengambil semua simpanan kita dari bank. Semua yang kita miliki, simpanan jangka pendek, jangka panjang, dan semua yang kita miliki, kita jual rumah kita jual mobil kita. Mungkin saudara punya insurance dan saudara punya dan bisa mencairkan insurance saudara karena sudah 20 tahun dan saudara kosongkan semua. Pokoknya semua yang saudara miliki, semua apapun, perhiasan pun saudara jual semuanya. Dan kemudian saudara sumbangkan kepada orang-orang yang susah sekalipun. Dan saudara lakukan semua itu. Tapi kalau saudara lakukan itu tidak dengan dasar kasih, maka kemurahan hati saudara akan menjadi sia-sia. Saudara, kita tahu, setiap kita pasti pernah mengalami ada orang yang minta tolong, minta dukungan, minta sumbangan. Orang yang dalam keadaan kesusahan, minta dukungan dana dan lain sebagainya. Saya percaya setiap kita pernah alami hal itu. Tapi pertanyaannya, waktu saudara telah memberikan, saudara transfer uang atau saudara lakukan kebaikan karena saudara menolong orang tersebut. Kalau saudara lakukan itu pertama, alasannya apa? Karena saudara dengerin khotbah, karena saudara harus memberi. Apa saudara melakukan hal itu karena merasa bersalah? Karena saudara kalau nggak melakukan, saudara dianggap orang yang pelit, orang yang sombong, orang yang melakukan firman Tuhan. Atau saudara menolong orang untuk supaya dibilang saudara orang yang murah hati dan to impress people. Atau saudara melakukan karena saudara takut sama Tuhan kalau saudara nggak memberi. Atau saudara lakukan supaya saudara pikir, oh kalau saya memberi segini nanti saya akan menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Motivasi saudara ini penting. Waktu saudara nolong orang, saudara membantu orang melakukan sesuatu. Motivasi saudara apa? Kalau motivasi saudara bukan kasih yang tulus, maka kemurahan hati saudara akan menjadi zero, akan menjadi sia-sia. Wow, Tuhan mengajarkan itu. Apapun yang saudara lakukan, lakukan dengan hati yang tulus. Bukan karena supaya begini, karena takut sama Tuhan, supaya bisa membuat impresi, supaya saudara kelihatan orang yang baik dan lain sebagainya. No. Atau karena saudara dengerin khotbah, harus memberi, baru saudara lakukan. Tidak, saudara lakukan kemurahan hati harus didasarkan motivasi yang tulus, yaitu kasih. Yang kelima di poin yang pertama. Kalau yang pertama, kasih lebih penting daripada karunia roh. Kasih lebih penting daripada pengetahuan. Ketiga, kasih lebih penting daripada iman. 4, kasih lebih penting daripada kemurahan hati. Kelima di poin yang pertama, bahwa kasih lebih penting dari segala pencapaian-pencapaian yang saudara bisa miliki dalam hidupmu. Lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 3 bagian B. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Lihat, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bahkan saudara istilahnya menjadi mati martir saudara. Mati untuk Tuhan. Karena kesetiaan saudara, karena komitmen saudara dengan Tuhan. Karena iman saudara yang begitu luar biasa. Saudara perhatikan baik-baik di sini. That you are willing to lay down your life for God. Saudara siap memberi hidupmu untuk Tuhan sekalipun semuanya itu akannya menjadi sia-sia kalau tidak didasarkan kasih, kata Paulus. Sekalipun setiap hari saudara ada di gereja, setiap hari saudara berdoa baca firman Tuhan, dan itu gak salah dan itu yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Saudara lakukan segala sesuatu, melayani Tuhan dari pagi, siang, sore, malam, 7 hari 1 minggu, setiap bulan, setiap tahun. Pencapaian saudara yang luar biasa. Saudara khotbah di sana, khotbah di sini. Menumpangkan tangan. Tetapi kalau saudara tidak dasarkan dengan kasih. Bahkan di situ dikatakan sekalipun saudara memberi tubuhmu untuk dibakar demi Tuhan. Tapi kalau tidak ada kasih, maka semuanya tidak ada faedahnya. Jadi Rasul Paulus mengajarkan hari ini di poin yang pertama. Bahwa pentingnya kasih dalam hidup kita. Yang pertama, kasih lebih penting daripada karunia roh. Kedua, kasih lebih penting daripada pengetahuan. Ketiga, kasih itu lebih penting daripada iman. Keempat, kasih lebih penting daripada kemurahan hati. Kelima, kasih lebih penting dari segala pencapaian-pencapaian yang engkau ingin peroleh dalam hidup. Dan yang kedua,
Pentingnya mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Pentingnya mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lihat, ini ada sebuah perintah. Bukan sebuah opsi. Yesus berkata, aku memberikan perintah supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya kalau Tuhan memberikan perintah, tidak mungkin Tuhan memberikan perintah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Berarti setiap kita bisa melakukannya. Saudara, kasih ini tidak seperti datang jatuh dari pohon aja. Atau fall in love atau sebaliknya out of love. Saudara mungkin jalan terus kemudian saudara jatuh tersandung dan masuk ke dalam sumur. Dan kemudian seperti kejatuhan kasih. No. Kasih itu harus diaktifkan. Memang banyak lagu-lagu berkata, I cannot help falling in love with you. Saya gak bisa menolong untuk saya jatuh cinta kepada kamu. Karena apa? Karena itu datang dengan sendirinya. Tidak, itu ada satu keharusan. Artinya saudara bisa untuk melakukan. Karena ini satu perintah Tuhan. I can will to love you. Atau sebaliknya, you in turn can will to love me. Artinya saya bisa mencintai kamu dan kamu juga bisa mencintai saya. Filipi 2 ayat 4 berkata demikian. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi saudara terkasih, pentingnya bahwa kasih ini bukan hanya untuk memikirkan diri sendiri. Tapi pentingnya untuk orang lain. Pertama, kita bisa praktekkan nomor 2 di poin kedua. Mempraktekkan kasih di dalam keluarga. Ini sangat penting. Saya berharap waktu kita pulang kita bisa mempraktekkan untuk bisa mengasihi anak kita. Kita bisa mengasihi suami kita, bisa mengasihi istri kita. Mengasihi walaupun mungkin mereka sangat menyebalkan atau mereka melakukan hal-hal yang mungkin melukai hati kita sekalipun. Tapi waktu kita bangun kasih di dalam keluarga, kita bisa saling mengimpartasikan satu dengan lainnya. Anak saya yang ketiga yang namanya EJ. Dan dia lagi suka untuk nerve blaster dia katakan. Dan kemudian akhirnya saya coba untuk bisa masuk ke dalam dunianya. Dan kemudian saya coba tanya-tanya sama dia. Dan saya bilang saya juga mau ikut target shooting practice sama kamu. Dan saya juga mau coba ikut dengan apa yang kamu suka. He was so happy. Dan kemudian dia bilang, Daddy ini ada beberapa yang kamu harus tahu. Dan dia tunjukkan yang pertama mengenai Bradley Phillips nerve caliber. Dan saya dari nggak tahu, saya coba pelajari sama-sama attachmentnya, aksesorisnya. Kemudian dia cerita lagi, ada lagi satu yang lagi benar-benar lagi hit banget di Walmart eksklusif online. Namanya Dart Zone News Pro atau whatever. Dan kemudian saya coba cari tahu lagi. Terus kemudian ada nerve rival Jupiter. Dan dia tunjukin semua. Dan dia bisa menceritakan dari A sampai Z. Tetapi setiap kali dia menceritakan dan waktu saya mendengarkan, he was so happy. Dasarnya apa? Ya kasih. Yang kedua, saudara, adalah kasih, mempraktekkan kasih dalam keluarga rohani. Dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Dengarkan baik-baik. Dikatakan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu dapat saling mengasihi. Saudara terkasih, ini sangat penting. Karena kita nggak pernah tahu kalau orang itu sedang punya masalah. Dan dia tidak bisa menceritakan masalahnya. Dia punya masalah keuangan, masalah sakit penyakit. Dia punya masalah di dalam pekerjaan. Dia punya masalah dalam rumah tangga. Dan dia gak bisa share. Dan masalah yang begitu kompleks dalam kehidupan. Tapi waktu kita bisa tunjukin kasih. Tunjukkan kepedulian. Kadang-kadang kita cuma fokus di luarnya saja. Fokus hanya di outputnya. Tapi gak tahu di dalamnya. Tapi kalau kita bisa dengan tulus. Bisa mempraktekkan kasih. Di dalam keluarga rohani. Dan kita percaya kasih itu yang akan memberikan kemenangan. Ketiga yang terakhir di poin yang pertama. Kasih bisa dipraktekkan di dalam tempat kita bekerja.
di tempat kita bekerja. Roma 12 ayat 20-21 berkata demikian. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu akan menunjukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mungkin saudara ada di satu pekerjaan dan saudara gak suka atasan saudara. Saudara gak suka bos saudara. Saudara dalam situasi pekerjaan, saudara ditertawakan, saudara diolok-olok. Saudara diperlakukan tidak baik dengan teman-teman saudara sekerja. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ada satu cerita, satu orang ini dikirim untuk menjadi misionaris di India. Dan ini true story. Dan pada saat waktu sampai di sana, di waktu dia harus belajar, ternyata dia kena tuberkulosis atau TBC. Sehingga dia harus dimasukin ke ruangan sanatorium, tempat rumah sakit yang benar-benar tidak nyaman sekali. Sedangkan di tujuannya dia itu adalah untuk bisa memenangkan banyak jiwa di India. Tapi dia tidak putus asa. Dia berpikir bahwa dia bisa memenangkan banyak jiwa. Seperti waktu Paulus ada di penjara, dia bisa memenangkan seisi penjara. Dia pikir targetnya saat ini, yaitu dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua orang yang ada dirawat di situ. Dan itu yang dia lakukan. Dia tidak putus asa, dia terus belajar. Dan kemudian traktat-traktat yang dia punya. Dan dia mulai bagikan satu persatu pada pasien-pasien yang ada. Dan saudara tahu, tidak ada satupun yang mau menerimanya. Dan semuanya mengembalikan dan tidak ada satupun yang mau menerima. Dia mau doakan, tidak ada satupun yang mau didoakan pada saat waktu itu. Dan dia merasa sia-sia waktu itu. Dan karena dia TBC, biasanya setiap jam 2 pagi itu dia harus bangun. Dan mulai batuk-batuk. Dan batuk cukup lama setiap saat sampai dia harus tenang terlebih dahulu. Tapi pada saat waktu dia bangun, dia melihat ada satu orang yang sudah tua di tempat tidurnya. Coba membalik-balikan tubuhnya seperti ini. Dan coba seperti membalik-balikan supaya dia bisa memutar balik tubuhnya. Supaya dia bisa turun dari tempat tidurnya untuk pergi ke kamar mandi. Karena dia tidak bisa mengangkat badannya sendiri. Dan kemudian waktu dia perhatikan orang tua ini, akhirnya dia membalikkan tubuhnya dan kemudian terguling dan akhirnya jatuh dari tempat tidur dan jatuh ke lantai. Dan kemudian tidak ada satupun orang yang menolongnya. Karena orang ini udah bau, udah tua. Buat diantara mereka adalah orang yang tidak berguna. Dan kemudian dia merangkak kesakitan untuk pergi ke kamar mandi. Untuk bisa buang air kecil. Dan akhirnya orang itu balik kembali. Tidak ada satupun yang mau menanganinya. Dan pagi-pagi waktu Douglas juga bangun dan dia melihat orang ini juga pada pagi hari duduk kesakitan, nangis. Mau pergi ke kamar mandi juga. Tapi ternyata dia tidak bisa pergi ke kamar mandi karena tidak ada tenaga untuk melakukannya. Akhirnya apa? Dia pipis di tempat tidurnya. Sehingga tempat tidurnya jadi bau. Dan akhirnya semua orang marah-marah sama dia. Dan suster datang, perawat datang. Marah-marah juga. Bahkan ada satu suster yang datang dan pukul dia. Dan orang tua itu hanya bisa menangis dan menangis. Dan Douglas akhirnya pada waktu malam dia bangun lagi. Dia melihat lagi orang tua yang sama. Coba melakukan untuk bangun dengan susah. Akhirnya Tuhan gerakan dia untuk dia menolong. Akhirnya dia datang kepada orang tua itu. Kemudian dibawanya, diangkatnya ke kamar mandi. Dan saudara kasih kamar mandi itu kamar mandi yang benar-benar cuman hanya ada lubang saja dan kotor sekali. Dan dia temenin. Dan sampai orang ini bisa kembali lagi ke tempat tidur. Dan akhirnya dia gotong tempat tidur. Dan sebelum orang itu berbaring tidur, orang itu memeluk Douglas dan menciumnya dan berkata thank you. Dan pagi harinya apa yang sedang terjadi? Orang yang tadinya tidak peduli tiba-tiba
Ada satu pasien yang mulai menanyakan dia mengenai Tuhan yang dia sembah. Dan dia mulai bisa menjelaskan kepada pasien tersebut. Besokannya ada suster dan dokter yang mulai membuka hati. Dan dia mulai bisa membagikan traktat. Dia mulai bisa berdoa. Dia bisa mulai memberikan kesaksian. Dan hanya dalam waktu 2 minggu, semua traktat yang dia miliki, dia bisa bagikan ke semua orang. Dan semua orang membuka hati dan mereka semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia katakan, apa bedanya? Sebelumnya tidak ada satupun orang yang mau menerimanya. Tidak ada satupun orang yang mau didoakan. Tapi saat ini, semua mau menerima. Semua mau didoakan. Semua terima Yesus. Padahal saya nggak khotbah sama sekali. Saya nggak memberikan kesaksian apa-apa. Yang saya lakukan hanya satu hal yang sederhana yang semua orang bisa lakukan. Menolong orang tua ini dengan hati yang tulus, dengan kasih yang tulus. Dan kasih itu yang menyelamatkan banyak orang. Karena daripada itu, setiap kita bisa melakukan hal yang paling penting yang Tuhan ingin sampaikan. The most important of all, above all. Yang pertama, pentingnya kasih dalam hidup kita. Karena kasih lebih penting daripada kasih karunia. Kasih lebih penting daripada pengetahuan. Kasih lebih penting daripada iman. Kasih lebih penting daripada kemurahan hati. Kasih lebih penting dari segala pencapaian-pencapaian. Bahkan engkau mau mengorbankan tubuhmu juga untuk Tuhan. Kalau tidak disertai dengan kasih yang tulus, semuanya tidak ada faedahnya. Yang kedua kita pelajari, pentingnya mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa praktekkan mulai dalam keluarga, di dalam keluarga rohani, dan ketiga, di dalam tempat kita bekerja. Engkau lakukan hal itu, maka above all, engkau sedang melakukan perintah yang paling penting yang Tuhan berikan kepada kita. Maka Tuhan akan memberkati kita berlimpah, melampaui apa yang kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat dan doakan. Itu yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa ya, hari ini kita kembali diingatkan tentang kasih dan kita harus mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, siapa sih kita? Kita ini orang yang gak layak, tapi karena begitu besar kasih Allah dalam hidup kita udah diselamatkan. Untuk itu salah satu praktek kasih juga yang bisa kita lakukan sekarang adalah menabur di ladang Tuhan dengan memberi yang terbaik. Untuk itu yuk kita siapkan persembahan kita mau memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dan saat ini kami mau praktek kasih juga lewat persembahan kami. Because we love you Jesus, karena kami mengasihi Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Above all, kita percaya bahwa kasih di atas segala-galanya dan waktu kita melakukan kasih dengan tulus, maka berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Yes, dan kita selalu dikasih kesempatan loh sama Tuhan untuk mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita. Jadi pastikan di minggu ini juga kita bukan jadi pendengar aja, tapi jadi pelaku firman Tuhan ya. Dan kita bisa mulai praktekkan mulai saat ini di rumah kita, di keluarga kita, dan di tempat kita bekerja. Amin. Yuk kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, Amin. Diberkatilah pekerjaanmu, Amin. Diberkatilah kesehatanmu, Amin. Diberkatilah doa-doamu, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis dan ajaib, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bye, God bless you. Hanya